akabiri walidzalika azharu lahum az-zihadu az-zuhda fid dunya bihuluwil yadi wa nahuhum anit tabassuti fid dunya khaufan alaihim ayyadkhulu fi mahabbatiha wala yahtaduna ba'da dzalika lil khuruj an hubbiha wal mujahamati alaiha. Bang Rofi. Halaman 4 di atas. Final kamilin. Fa'innal kamilina la yushghiluhum anillahi ta'ala syai'un fil kaunaini bi khilafin al-qasirina. Fasallim ya akhi likulli man tarahu mutajammilan bisyabi minal qawli illa in khifta ala atba'ihi ayat ba'uhu ma'al jahili bimuqsadihi. Kamil. Falaka antanhahahu anzalika khaufan ala talamizatihi au ta'murahu bi an yaqula lahum la taqtadu bi husnil malabisi wal manakihi wal marakibi wa inna hadza laisa lakum ana hadza inna wujida zalika man malin halalin wa illa wal inkaru ala zalika syaihi wajibun fafham. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ma daraja jumhurus sahabati wat tabi'ina. Wa inna ma dan pastinya daraja menjalankan siapa jumhurus sahabati kebanyakan jumhur sahabat wat tabi'ina dan tabi'in ala khuluwil yadi atas kosongnya tangan minat dunia daripada dunia liyak tadia
agar mengikuti bihim kepada sahabat dan tabi'in siapa al-mahjubuna, orang-orang yang terhijab, orang-orang yang terhalang an musyahadatil akabiri, dari menyaksikan sesuatu yang besar-besar, gitu ya, jamak dari akbar, akbarun akabir, gitu ya. Falidzalika, maka karena demikian itu musyahadatil akabir azharu, menampakkan ini sahabat dan tabi'in lahum kepada mereka al-mahjubun al-juhdah, akan juhud meninggalkan fid dunia, di dalam dunia, bi khuluwil yadi, dengan kosongnya tangan, wa nahuhum, dan melarang ini sahabat dan tabi'in hum kepada mereka al-mahjubun anit tabassuti, daripada berlapang-lapang, berluas-luas fid dunia, di dalam dunia, khaufan, karena takut, alaihim, atas mereka al-mahjubun, ayyadkhulu, masuk ini al-mahjubun fi mahabbatiha, di dalam cinta kepada dunia. Palayah taduna, maka tidak memperoleh petunjuk ini al-mahjubun, ba'da dzalika, setelah demikian itu, mahabbah kepada dunia, lil khuruji, untuk keluar, an hubbiha, daripada cinta dunia, wal mujahamati, dan berdesak-desakan alaiha, atas dunia. Gitu ya. Jadi jamaah sekalian, kemarin pendapat Al-Imam Abi Hasyim Asy-Syadzili dan pendapat Al-Imam Abi Abdul Wahab Asy-Sya'rani, terutama Abi Hasan Asy-Syadzili, beliau mengatakan yang namanya juhud di dunia itu bukan enggak ada apa-apa, begitu ya. Jadi juhud di dunia itu, juhud dunia itu kata Imam Abi Hasan Asy-Syadzili, duitnya banyak, miliaran, tanahnya banyak, mobilnya mobil mewah, rumahnya bagus, segala macamnya ada, dunia ada di tangannya, cuman enggak ada di dalam hatinya, begitu. Jadi di tangannya banyak, dunia kepegang semua tuh dunia sama dia, ya. Cuman di dalam hati nggak ada dunia. Itu kata Imam Abi Hasan Asy-Syadzili, wala qaila bidzalika, katanya nggak ada yang berani ngomong kayak begini. Nah, karena kata beliau tuh, kata Imam Abi Hasan Asy-Syadzili, kenapa kok ulama, kemudian para sahabat, para tabi'in memberikan contoh kepada juhud dunia itu dengan bikhuluwil yadi. Apa khuluwil yadi? Mengosongkan tangan, dibuang-buangin semua. Duitnya semua dia bagiin, habis kayak Ibrahim bin Adham. Itu Ibrahim bin Adham itu orang kaya. Al-Imam Ibrahim bin Adham dia itu pembesar, pejabat negara kalau kita bilang, kaya, rumahnya mewah, uangnya banyak, tanahnya banyak. Kemudian ketika beliau masuk di dalam Sarikut Thariqah, oleh beliau semuanya dia dibagi-bagiin, habis semua. Duitnya habis, hartanya habis, tanahnya habis, rumah juga dia jual, dia bagiin, duitnya habis. Bi khuluwil yadi, enggak ada apa-apa yang di tangan dia. Kenapa para sahabat Rasulullah SAW, gitu ya, para tabi'in mencontohkan juhud kepada dunia dengan mengosongkan tangan dari dunia? Kenapa? Liyaqtadiya bihim al-mahjubun. Karena apa? Memberikan contoh kepada orang-orang yang mau melakukan di dalam sulukut thariqah, ya, kepada orang-orang yang terhalang untuk musyahadatil akabir, untuk bisa menyaksikan sesuatu yang besar. Bagaimana kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan juhud di dunianya, Allah Subhanahu wa taala bukakan tirai-tirai rahasia alam ini. Kemudian Allah bukakan semuanya penutup-penutup yang ditutup
pada alam ini. Bagaimana mau bisa menyaksikan musyahadatil akabir kalau di tangannya masih nempel dunia. Begitu, makanya para sahabat tabi'in mencontohkan juhud di dunia itu dengan caranya bagaimana? Mengosongkan dunia dari tangannya. Gitu ya. Ngasih contoh sebenarnya. Gitu ya. Nah, agar kemudian ini al-mahjubun, orang-orang yang terhalang daripada bisa menyaksikan rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala, rahasia alam, bisa mukasyafah, musyahadah. Ya. Bisa masuk ke dalam alam malakut, bisa masuk ke dalam alam ruhani dan sebagainya. Maka dicontohin dengan juhud. Ya. Dicontohkan dengan juhud, dengan mengosongkan tangan daripada dunia. Dan mereka para sahabat dan tabi'in melarang anit tabassuti fid dunya, untuk berluas-luas dengan urusan dunia. Kenapa? Khaufan alaihim ayyadkhulu fi mahabbatiha. Cuman satu jawabannya, takut kalau berluas-luasan dengan dunia timbul cinta kepada dunia. Akhirnya masuk tuh cintanya dalam hatinya. Gitu ya. Jadi walaupun ada orang bilang, "Juhud, saya mah juhud, rumahnya seadanya aja, bajunya cuma ada 2 biji, piringnya cuma punya 1, duit kagak punya, makan gimana seadanya hari ini." Cuman hatinya masih masuk cinta kepada dunia, masih mengharapkan sesuatu yang belum datang. Paham nggak? Karena kita kan kadang-kadang kita ngarepin sesuatu yang belum datang. Ngarepin, kapan nih? Nah, itu udah mahabbah itu. Gitu ya, Bang Soleh ya. Kapan nih dapat duit nih? Kapan dapat duit? Itu mahabbah itu. Mengharapkan sesuatu yang belum dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum dibagi, udah masih udah kita arepin. Gitu. Nah, takut kayak begitu tuh. Nanti kalau sudah mahabbah kepada dunia, nanti sesuatu yang belum dibagi, dia masih ngarepin. Gitu. Makanya ulama tuh mencontohkan juhud kepada dunia dengan cara mengosongkan tangan daripada dunia. Gitu ya. Karena apa? Karena ketika seseorang yang berjalan di dalam sulukut thariqah, kalau dia sudah kecebur, tenggelam di dalam mahabbah kepada dunia, maka pala yahtaduna lil khuruj, maka susah lagi udah buat keluarnya susah. Gitu ya, keluarnya susah. Fa innal kamilina, maka sesungguhnya orang-orang yang sempurna, la yushgiluhum, tidak menyibukkan hum kepada kamilin, anillahi, dari Allah Ta'ala, apa syai'un, sesuatu, fil kaunaini, di dalam dunia dan akhirat. Bi khilafil qasirina, berbeda dengan mereka-mereka yang teledor. Jadi orang-orang yang sempurna itu orang-orang yang tidak disibukkan dengan sesuatu selain Allah. Tidak disibukkan dengan urusan dunia, tidak disibukkan dengan urusan-urusan cinta kepada dunia dan cinta kepada akhirat. Jadi orang sempurna itu tidak cinta kepada dunia, juga nggak cinta kepada akhirat. Gitu ya. Kayak model Abu Nawawi itu, ilahilah turil firdausi ahla, kan begitu. Wala aqwa 'alan naril jahimi, wahai Allah, saya nggak pantas kalau dimasukin ke dalam surga firdaus. Cuman kalau dimasukin ke dalam neraka nggak kuat gitu. Jadi orang-orang tasawuf itu orang-orang yang tidak disibukkan hatinya kepada cinta dunia dan cinta akhirat. Emang kagak boleh gitu.
Orang kalau yang sudah disibukkan dengan cinta akhirat, kemarin apa contoh cinta akhirat? Sibuk mencari riwayat hadis, itu namanya cinta akhirat. Sibuk belajar ilmu nahu, sorok, lupa ibadah, lupa zikir kepada Allah. Sibuk, itu namanya apa? Yang tadi itu ilmu nahu, sorok, segala macamnya, ilmu balaghah, mantek, badai, sibuk. Dari mulai dia umur, mulai balik sampai tua, terus aja ilmu nahu, sorok, ilmu balaghah dan sebagainya. Lupa zikir kepada Allah, lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, disibukkan dengan cinta kepada akhirat. Gitu. Sibuk apa ya? Yang dikejar surga, neraka. Kalau orang yang sufi itu udah kagak takut sama neraka, udah kagak cinta kepada surga. Yang dikejar siapa? Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kebalik kalau kita ya takut neraka gitu. Udah beda tingkatannya ya, jangan disamain ya. Gitu. Nanti ente ngomong ke orang aja ya, kita jangan takut neraka. Jangan ya. Ini lagi bab ngaji nih ya. Lagi bab apa ya? Bab ngaji. Ya, jangan takut neraka. Gitu ya. Kita jangan cinta akhirat, jangan. Ini lagi bab ngaji. Kalau lagi bab tabligh, bab ceramah, tuh neranginnya itu sesuai dengan makomnya aja. Sesuai dengan apa? Pembicaraannya aja. Jangan bikin pusing. Sesuai dengan kelasnya aja. Ya, mentang-mentang penceramanya ahli thoriqoh, wah yang diomongin apa? Waduh, masalah thoriqoh. Ya. Belajar ilmu nahu, ilmu sorof, cinta akhirat, segala macam nih. Waduh, kan tambah bingung orang nanti. Kalau bab ngaji mah nggak apa-apa. Kenapa ya? Karena ada. Kita dibaca dari mulai awal sampai akhir, dia jelas nanti. Gitu ya. Fasallim ya akhi, fasallim maka selamatkanlah olehmu ya akhi wahai saudaraku. Likulli man bagi tiap-tiap orang tarahu yang kau melihathu kepada orang tersebut mutajammilan berbagus-bagus, berindah-indah, ya bercantik-cantik bisyabi dengan pakaian minal qaumi daripada kaum, illa kecuali in khifta jika takut kamu ala adbaihi atas pengikut-pengikutnya orang tersebut, ayat ba'uhu bahwasanya mengikuti ini adba'hu kepada orang tersebut ma'al jahli beserta bodoh bimaksodihi dengan tujuan orang tersebut, palaka maka bagimu antan hahahu bahwasanya mencegah kamu hu kepada orang tersebut andalika dari demikian itu mutajammilan bisyabi khaufan karena takut ala talamidatihi atas murid-muridnya orang tersebut, au ta'murahu atau memerintah kamu hu kepada orang tersebut bi ayyakula dengan bahwasanya mengatakan orang tersebut lahum kepada talamidatihi la taqtadu janganlah kamu sekalian mengikuti bi kepada aku fi husnil malabisi di dalam bagusnya berpakaian, wal manakihi bagusnya pernikahan, wal maraqibi dan bagusnya kendaraan. Fa inna hada maka sesungguhnya inilah ini laisa tidak ada ini hada lakum bagi kamu sekalian al-ana saat ini. Fasallim ya akhi maka selamatkanlah wahai saudaramu. Kepada siapa kita disuruh menyelamatkan? Kepada orang yang pakai baju mutajammilan, bajunya bagus. Gitu ya. Gitu. Ada guru. Jadi nih man ini nih, likul liman man ini guru dia. Maksudnya guru. Ada seorang guru pakai bajunya bagus. Bajunya paling mahal udah kagak ada. Nggak ada yang di bawah harga 1 juta bajunya. 1 juta ke atas, 2 juta, 3 juta.
bagus bajunya. Segala macamnya lengkap, aksesorisnya segala macam lengkap. Ini gurunya yang make. Kenapa kemudian dianjurkan pasallim ya akhi? Kita disuruh menyelamatkan guru yang model kayak begini, yang make pakaian bagus, bermegah-megahan dengan pakaian. Kenapa? Illa in khifta ala atbaihi, karena takut muridnya, pengikutnya ngikutin gurunya. Gitu ya. Akhirnya apa? Ikutin juga muridnya, pengikutnya, jamaahnya, bajunya kayak siapa? Kayak gurunya. Beli bajunya sama, harganya sama gurunya yang harga 2 juta ke atas. Lengkap, pakai aksesoris. Gitu ya. Segala macamnya lengkap. Bagus. Gurunya bagus, muridnya ikut pakai pakaian bagus. Ya. Ini guru nih, dalam kitab ini gurunya apa? Falaka antan hahahu andzalika khaufan ala talamidatihi. Maka kita yang melihat kayak begini berkewajiban ngingetin kepada gurunya. Guru, ada apa ya? Pakaiannya biasa-biasa aja guru. Kenapa ya? Takut nanti murid-murid ente ngikutin. Ya. Kau begitu? Iya. Kenapa ngikutin? Ya. Ayat ba'uhu ma'al jahli bimaksodihi. Karena ini muridnya nggak tahu maksud daripada gurunya. Gitu, satu tuh. Kalau memang gurunya tetap pengen model kayak begitu, pakaiannya pakaian mahal-mahal semua, kendaraannya kendaraan kelas mewah, menengah, mewah ke atas, gitu. Ya. Segala macamnya, makannya pengen makanan yang enak, tempatnya pengen tempat yang enak, segala macamnya pengen enak. Kalau memang gurunya pengen kayak begini, yang kedua, guru tersebut dianjurkan bi ayyaqula lahum. Dia harus apa? Ngomong kepada muridnya. Apa omongannya? La taqtadu bi, wahai murid-muridku, kamu jangan ngikutin saya ya. Kalau saya pakai pakaian bagus, jangan diikutin. Kalau pakaian saya mahal semua, jangan diikutin. Kalau saya naik mobil, senangnya mobil yang bagus-bagus, jangan diikutin. Kalau saya husnil manakih, istrinya cantik-cantik, udah punya 1, kawin lagi 2. Cakep, udah 2, 3, 4. Kagak ada bininya yang 4-4-nya janda semua. Semuanya perawan, semuanya 4-4-nya. Contoh-contoh ini banyak. Wa husnil marakib. Kendaraannya bagus, mewah kendaraannya. Ini gurunya mesti bilang gitu, murid-murid, jamaah jangan ikutin saya. Saya model kayak begini, falaisa fa inna hadza laisa lakumul ana. Model saya kayak begini berpakaian, modelnya kayak begini saya berkendaraan, model kayak begini saya punya istri, jangan ikutin. Kenapa? Karena belum waktunya, wahai murid-muridku, kau ngikutin saya kayak begini. Nanti sama dia apa? Dijelasin. Saya dulu sulukut thariqah, berjalan dalam thariqah. Dia cerita ada tuh. Bagaimana 25 tahun yang dulu lontang lantung, duit kagak punya, pakaian tompang camping misalnya, begitu ya. Menjalankan thariqah, makan cuman dedaunan. Iya. Syekh Abdul Qadir Jailani puluhan tahun tinggal di hutan, makannya cuman daun-daunan yang ada di pohon. Puluhan tahun. Begitu udah beres sampai maqamul musyahadah, mukasafah. Kemudian diangkat menjadi qutbul aulia, rajanya para wali, baru beliau pakaiannya bagus, segala macamnya mewah, segala macamnya. Kenapa? Karena
mahabbah dunianya udah nggak nempel ke dalam hatinya. Gitu. Ya. Nggak nempel. Mahabbahnya udah hilang, udah kagak ada. Orang nafsunya aja sampai apa ya? Nafsunya aja sampai Qadirani sampai mental dari badannya. Angkat tangan udah. Gitu. Kalau kita nafsu itu kalau nggak mental tuh begitu. Lapar, perut, apa obatnya? Makan. Nah itu nafsu namanya. Kalau Syabul Qadir Jilani lapar, nggak makan. Tambah lapar, kagak makan. Tambah lapar, nggak makan. Lemes nafsunya lama-lama. Sampai nafsunya mental, keluar. Ampun, udah Abdul Qadir Jilani, nggak tahu, udah ampun dah saya dah. Udah dah, saya nggak sanggup katanya. Mental. Baru udah beres semuanya, mukacapah, musyahadah, sampai langsung ya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru beliau pakaiannya bagus, makanannya enak, segala macamnya. Kenapa? Karena apa? Udah menjalankan semuanya dan udah nggak nempel cinta kepada dunia dalam hatinya. Nah, gitu ya. Ini murid-muridnya belum apa-apaan, udah ngikutin gurunya kan gitu. Jangan ya. Gitu. Nah, kalau mau gurunya mesti ngomong kayak begitu sama muridnya, jangan ngikutin saya ya. Gitu, jangan. Gitu ya, gitu. Gurunya pakai jubah, pakai udeng-udeng, gurunya muridnya pakai jubah, udeng gitu ya, gitu ya. Gurunya pakaiannya bagus semua pakaiannya, begitu jangan ya. Nanti timbul mahabbah kepada dunia, belum waktunya. Hada bermula inilah ini in wujida, jika ditemukan apa dzalika demikian itu. Ya, bagus cara berpakaiannya, bagus nikahnya, bagus kendaraannya, min malin halalin, dari harta yang halal. Kalau harta yang halal baru tuh kasih tahu guru, jangan kayak begini. Ya, nanti murid-murid ente ngikutin. Atau guru, kalau emang guru mau model kayak begini cara pakaiannya, cara kendaraannya, guru mesti ngomong sama murid-muridnya, jangan ngikutin saya. Itu kalau dari harta yang halal. Wa illa, dan jika tidak, maksudnya jika tidak didapat itu dari harta yang haram, fal inkaru ala dzalika syaihi wajibun, maka bermula ingkar kepada syekh tersebut, yaitu wajibun, wajib, pahami olehmu. Kalau ternyata pakaiannya bagus, mobilnya bagus, duitnya duit haram, ingkar itu wajib. Apa ingkar? Jangan ikutin dia ya. Jangan tuh, guru kagak bener itu. Pakaiannya bagus, duit haram. Beli mobil mewah, duit haram. Dia kawin lagi, duitnya haram. Fal ingkar ala daika saihi wajibun. Ingkar itu hukumnya wajib kalau didapat guru tersebut bermewah-mewahan dengan dunia dari harta yang haram. Gitu. Tapi kalau dari harta yang halal dibilangin, jangan begitu guru, kasihan muridnya. Kan nggak paham muridnya nanti, dia ikutan. Begitu ya. Summa la yakhfa wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Modelnya Jakarta tuh modelnya, masih talim ya. Gimana nih? Jamaah, bagus ya baju saya. Bagus guru. Nah, kayak gini ya. Kita bikin seragam kayak begini ya. Supaya sama sama saya. Bikin seragam ya. Gitu. Harganya berapa? Guru, harganya 1 juta. Waduh. Jamaahnya ada yang tukang beca suaminya. Ada yang apa? Tukang ojek. 1 juta beli baju kan begini udah. Iya. Gitu ya. Boleh ngutang. Boleh ngutang. Boleh ngutang. Ngutang lagi ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal jihatil amati, dan daripada jihad yang umum, al mauqufi ala imamil masjidi, diwakafkan kepada imam masjid au muadzinihi atau muadzin masjid. Itu ya benar ya? Li'annahu, karena sesungguhnya ya ini wakaf kepada imam masjid atau muadzin masjid, lam yurad, tidak dimaksud bihi dengan imam atau muadzin siapa syahsun, seseorang muayyanun yang ditentukan. Apa sih contohnya wakaf kepada umum? Contoh wakaf kepada umum, wakaf kepada imam masjid atau muadzin masjid. Saya wakaf, ini ada misalnya ini, saya wakaf nih kontrakan. Ini kontrakan saya wakafin buat biaya gaji imam dan muadzin masjid. Itu umum namanya. Kenapa? Lam yurad bihi syakhsun muayyanun, karena tidak ditentukan orangnya. Ya. Jadi begitu dia wakafin buat imam masjid, imamnya tahun 2001 misalnya si Usman. Berarti Usman tuh yang punya hak kepada hasil kontrakan ini. 2003 ganti imamnya, ya si Umar, maka yang berhak Umar. Tahun besok lagi ganti lagi orangnya. Namanya wakaf kepada umum. Ya. Wa innama urida bihi, dan pastinya diinginkan bihi dengan ini ya, wakaf kepada umum atau imam masjid, ya, siapa kulluman, setiap orang ittasofa yang tersifati orang tersebut bihadal wasfi, dengan inilah ini sifat. Ya, setiap yang jadi imam dan setiap yang jadi muadzin, orangnya boleh ganti, tapi imam dan muadzinnya dia dapat hasil daripada wakaf tersebut. Itu namanya wakaf kepada umum. Warabi'uha, dan bermula yang keempat daripada syarat wajib zakat. Apa? Haulun, haul, yaitu haulun haul, illa kecuali fi sittati umurin, di dalam 6 perkara. Jadi wajib, syarat wajib zakat yang keempat mesti ada apa? Haul. Apa haul? Ketemu tahun. Berarti dagangnya udah 1 tahun, haul namanya. Kecuali ada yang wajib zakat tidak nunggu haul. Jadi nggak perlu 1 tahun itu mah, udah wajib zakat dia. Walaupun baru 3 bulan, walaupun baru 1 bulan, wajib zakat. Berapa? 6 perkara tuh. Al-awwalu, yang pertama, pinabitin, di dalam tumbuh-tumbuhan. Gitu. Panen padi dapat 10 ton, nggak usah nungguin haul. Iya, paham nggak? Nggak usah nunggu haul. Kita belum haul nih, kan tadinya bulan Desember, Januari, Februari, Maret, baru bulan apa ya? Baru bulan Maret, maksudnya baru 3 bulan, belum tahun, kagak bisa. Tumbuh-tumbuhan itu nggak ada apa ya? Nggak ada haul. Panen wajib zakat. Mana lagi? Wasani fi ma'dinin, yang kedua di dalam barang tambang. Nambang emas, begitu lagi nambang dapat emas, langsung wajib zakat. Nggak usah nunggu haul. Mana lagi? Wasali sufiri kajin, yang ketiga di dalam apa? Harta karun, temuan. Harta karun, menggali tanah, begitu dalamnya 2 meter, tuh ada peti emas isinya, rikas, harta karun. Langsung begitu nemu, keluarin zakatnya. Gitu ya, harta karun. Warabi'u, yang keempat, fidakatil fitri, zakat fitrah. Nggak perlu nunggu haul zakat fitrah, Pak. Iya, nggak usah haul. Pokoknya orang yang merasakan hidup di akhir Ramadan dan merasakan hidup di awal bulan Syawal, dia udah wajib zakat fitrah. Ada orang malam takbiran meninggal
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi takbir, mati, meninggal dunia. Ini orang wajib atau jangan fitrah? Wajib. Kenapa wajib? Karena ini orang udah merasakan hidup di akhir Ramadan dan sudah merasakan hidup di awal bulan Syawal. Kenapa? Karena disebut dengan awal Syawal itu waktu maghrib. Tapi ada orang lahirnya, Allahu Akbar, Allah. Malam takbiran ada orang lahir, anak lahir, wajib jaga fitrah? Nggak wajib. Kenapa nggak wajib? Karena dia nggak merasakan hidup di akhir bulan Ramadan, gitu ya. Atau ada orang mati, ya, asar, ya, akhir Ramadan, asar meninggal nggak wajib zakat. Kenapa? Karena dia nggak merasakan hidup di akhir bulan, di awal bulan Syawal, gitu ya. Fa'idha wulida lahu waladun, maka apabila dilahirkan lahu bagi orang tersebut apa waladun, seorang anak, qablal gurubi, sebelum terbenam matahari, akhraja, maka mengeluarkan orang tersebut az-zakat, akan zakat, anhu, daripada ini si walad. Jadi ada seorang anak dilahirkan sebelum terbenam, berarti apa? Ba'dal asar, berarti sebelum maghrib lahir. Maka wajib bapaknya yang ngeluarin zakat fitrah untuk bayi tersebut yang baru lahir. Kenapa? Berarti itu bayi merasakan hidup di akhir bulan Ramadan dan pastinya merasakan hidup di awal bulan Syawal. Begitu ya. Wal khamisu, dan yang kelima yaitu an-nitaju. An-nitaju apa itu? Nitaj itu anak ternak. Yang kelima anak ternak. Fa'innahu, maka sesungguhnya nitaj yaitu yuzakka, dijakati in nitaj bihauli atlihi, dengan haul induknya ini daripada nitaj, gitu ya. Contoh, ada orang ternak kambing 40 kambing, begitu ya, mulai Desember. Begitu dapat 8 bulan, ini kambing yang 20 kambing, karena 20 betina, 20 laki-laki. Yang 20 betinanya beranak semuanya, 20-20-nya. Brol, keluar anaknya. Udah ternak 8 bulan. Maka hitungannya si anaknya setahun belum? Belum. Tapi di dalam anak ternak, begitu induknya sudah masuk haul, masuk tahun depan bulan Desember lagi, maka anaknya ikut dalam hitungan induknya. Begitu ya? Tuh. Awalnya punya 40 kambing, dapat 8 bulan nernak, beranak, anak kambingnya ada 20. Berarti berapa jumlahnya? 60. Maka begitu haul, si anak kambing yang 20 digabung jumlahnya dengan induknya yang 40. Berarti jumlahnya berapa ya? 60 kambing gitu. Jadi haul anak ternak itu ngikuti kepada induknya. Sama sapi onta tuh begitu sama. Ya, gitu. Baru ternak dapat 11 bulan, 1 bulan lagi mau haul, pada ngelahirin semua. Ya udah, maka dihitung tuh zakatnya. Ya, gitu. Lah, sebulan lagi lahir, udah dihitung jumlahnya. Termasuk anaknya masuk ke dalam jumlah tersebut, mengikuti haul daripada induknya. Begitu paham ya? Wasadisu, yang keenam, piribihin, di dalam keuntungan. Fa'innahu, maka sesungguhnya ribhun, untung, yaitu yuzakka, dizakati ini ribhun bihauli aslihi, dengan haul asalnya, modalnya. Ini ribhun aidon, halnya juga. Kita dagang, ya. Dagang bulan pertama, kedua, ketiga, sampai bulan ke-10 nggak ada untungnya, Cip. Begitu bulan ke-11, dapat untung gede. Ya, dapat 1 bulan masuk haul.
itu untungnya wajib dihitung karena untungnya itu ngikuti haul daripada modalnya. Gitu. Jadi kalau kita dagang dapat